94.9 Gunsh FM, good news for the family. Selamat siang, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani good news family. Tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang yang akan membahas tentang kesehatan gitu ya bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Ada dokter yang akan berbagi informasi kesehatannya kepada Anda Good News Family. Jadi buat Good News Family yang mungkin mau bertanya boleh banget gitu ya tentang tema kita hari ini atau apapun itu silakan di 081225225949 atau 081575780949 ya. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom saya bersama dengan Dokter Alodia. Beliau ini dokter di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto ya. Atau Anda yang mau tahu dulu nih layanan kesehatan apa saja yang bisa diakses di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, bisa buka Instagramnya @pantiwilasa Cipto RSPWDC gitu ya. RSPW. Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Saya sapa terlebih dahulu nih, Dokter Alodia. Siang, Dok. Ya, siang, Mbak. Apa kabar, Dok? Baik. Dokter di mana nih? Di rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Lagi praktek. Berharap aman ya siang hari ini. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang tema kita adalah demam berdarah. Nah, Dok, ini kan mungkin kalau bisa dibilang masuk musim hujan bisa jadi, tapi belum yang hujannya belum banyak gitu ya. Tapi ada, kadang enggak gitu, kadang cerah semacam siang hari ini panas, tapi kadang juga hujan terus gitu. Apakah ini memang sudah mulai musimnya demam berdarah atau seperti apa, Dok nih? Iya, Mm-mm. hmm, sejauh ini sih belum terlalu banyak ya. Cuma Belum kasus. Mm-mm. biasanya kan kalau misalnya memang musim penghujan nanti bakal apa? Kasusnya biasanya meningkat kayak gitu kalau untuk demam berdarah. Mm-mm. Oke. Mungkin yang perlu ini ya nanti tentang pencegahannya biar maksudnya biar apa? Kasusnya enggak bisa dicegah kayak gitu. Mm-mm. Oke, Dok, Tapi sebelumnya gini, pertanyaan saya, seringkali kan orang demam berdarah ini apa namanya eh, anak-anak gitu, tapi orang dewasa bisa juga kah, Dok, atau berpotensi juga terkena demam berdarah selama kasus yang seringkali ada di Rumah Sakit Pantai Walasa Dr. Cipto atau selama Dokter Alo dia menangani, lebih banyak mana dewasa atau anak-anak yang terkena kasus atau kena demam berdarah ini? sebenarnya kalau dewasa juga bisa ya, bisa juga kena demam berdarah. Cuma memang kadang untuk tingkat kerentanan keparahannya, takutnya kalau anak itu memang lebih cenderungnya lebih apa? Resikonya untuk memburuk tuh lebih besar dibanding kalau orang dewasa kayak gitu. Soalnya kan anak-anak kalau udah sakit disuruh makan minum susah kayak gitu kan. Oh, iya, Padahal kan iya. yang dibutuhkan kalau demam berdarah itu sebenarnya cukup cairan. Mm-mm. Cairan aja. Kalau orang dewasa memang mungkin bisa lebih apa konsumsi ya dipaksa bisa memaksa Hmm, diri sendiri ya menahan mual gitu mungkin bisa oke. nggak usah sampai masuk ke rumah sakit biasanya mungkin bisa sembuh sendiri kayak gitu. Sebenarnya kan memang demam berdarah ini bisa sembuh sendiri asal cairannya jumlahnya cukup kayak gitu. Cuma yang memang ditakutkan kalau anak-anak lebih resikonya rentan cenderungnya lebih buruk karena tadi untuk makan minumnya susah Hmm. gitu. Oke. Tapi sebenarnya untuk orang dewasa sama aja bisa terkena juga, apalagi kalau imunnya lagi turun. Ya, jadi sebetulnya nggak ada misalnya, oh ini memang lebih sering ke anak-anak gitu, enggak juga ke dewasa juga bisa gitu. Tapi memang orang dewasa itu seringkali em, apa ya, dia bisa untuk memanage atau mengatur dirinya gitu ya, karena memang ini virus betul ya dok ya. Jadi memang Virus, imun iya imun virus. tubuh kita itu sangat berpengaruh terhadap perburukan atau perbaikan dari kasusnya. Oke, yang pertama yang sering kali bikin orang terus kemudian ini gejala awal apa sih dok sebetulnya demam berdarah ini?
Gejala awal demam, demam berdarah, demam ya, Mhm, mhm, demam naik turun dan berlangsung lebih dari 3 hari biasanya. mhm, Bisa sampai seminggu, 3 hari, 4 hari kok masih demam, naik turun. Nah itu, tanda-tanda awal dari demam berdarah. Cuma memang tidak spesifik ya, jadi kan demam memang bisa banyak di semua penyakit juga kalau ada infeksi ya pasti demam, kayak gitu. mhm, mhm, Eee, tanda kedua biasanya yang kira-kira nyari sendi cuma itu juga tidak spesifik. Tanda ketiga bisa arahnya ke mimisan, gusi berdarah. mhm. Paling spesifik bisa menentukan diagnosis ya harus cek laboratorium biasanya gitu, cek darah lengkap. Nanti kita lihat trombositnya, kalau misalnya trombositnya turun, berarti bisa mengarah ke demam berdarah, gitu. Oke, Jadi sebenarnya untuk demam berdarah, untuk tanda spesifiknya itu nggak khas ya, nggak khas, cuma ya memang kira-kira seperti itu. Tetap mmm, harus dari cek laboratorium baru bisa kita menentukan arahnya kira-kira ke demam berdarah, gitu. oke. Jadi final, vonis akhirnya gitu memang harus dari cek laborat untuk tegak diagnosis bahwa ini adalah demam berdarah. Ketika dia masih demam naik Iya, turun, masih belum bisa dinyatakan bahwa ini demam berdarah ketika belum ada diagnosis bahwa, oh trombositnya turun, terus kemudian ini dinyatakan sebagai demam berdarah. Nah, Dok, orang kan seringkali mengkaitkan karena demam berdarah ini penularannya karena nyamuk gitu ya. Mmm, mmm. mmm, berpikirnya gini, "Oh kalau nggak bisa jaga kebersihan nanti demam berdarah," gitu. Apakah betul pendapat seperti itu atau sebetulnya siapa saja, di mana saja bisa terpapar atau tertular si demam berdarah ini? Oh, kalau terpapar sih bisa di mana aja ya sebenarnya ya. Mhm, Nah, cuma, kita tuh berusaha untuk mengurangi kasus demam berdarah sebisa mungkin. ya, Karena kan memang apa, di dari tahun ke tahun tuh demam berdarah masih tergolong tinggi ya untuk angka kasusnya, terutama untuk di ini, terutama di vaskes pertama, vaskes kedua sama aja. mhm, Yang paling penting sebenarnya itu, pencegahan itu mengurangi genangan air. mhm, Nah, genangan air dari mana? Dari sampah-sampah bekas tuh apa, kalau bisa jangan dibuang sembarangan. Botol, ember itu jangan ditempatkan di tempat terbuka. Kalau hujan kan dia menampung air nanti, barang-barang itu. Nah, itu bisa jadi tempat untuk berkembang biaknya si nyamuk ini. mhm, Kemudian ya untuk lokasi sih bisa di mana aja ya, di rumah bisa, kalau misalnya untuk apa, kebersihannya kurang dijaga, mungkin, bak mandinya jarang dikuras, mhm, jadi muncul apa, jentik-jentik nyamuk tadi itu yang tempat berkembang biaknya nyamuk. mhm, Kemudian, tadi sampah-sampah kalau misalnya tidak dibuang di tempat yang benar, nanti bisa jadi sumber genangan, jadi ke tempat berkembang biak nyamuk juga. mhm, Kemudian untuk, tempat terbuka, ya bisa di mana, di sekolah bisa, di iya, tempat kerja juga bisa. Jadi sebenarnya untuk terpapar nyamuk ini bisa di mana aja sih, mhm, mhm. gitu. Iya. Kalau tadi kan, di awal seringkali, mitosnya gitu yang beredar di masyarakat, "Oh, demam berdarah seringkali yang kena anak-anak," gitu. Tapi ternyata tadi Dokter Mhm, Aulodia sampaikan dewasa juga bisa gitu ya terkena, eee, si demam berdarah ini gitu kan. Jadi siapa saja bisa terkena, penularannya di mana, terkepaparnya di mana, itu bisa di mana saja sebetulnya. Bisa di, misalnya kalau anak sekolah mungkin di sekolah gitu ya, atau di rumah, atau lingkungan dan sekitarnya. Nah ini yang penting untuk kita tahu. Oke, Dok, kalau misalnya selama ini yang seringkali diwaspadai itu dari si demam berdarah apa sih? Apakah perburukan yang cepat atau terus kemudian menuju fatalnya atau seperti apa gitu, Dok? mhm. Jadi, untuk demam berdarah kan memang ada 2 macam, bisa Ya. demam berdarah biasa atau demam berdarah yang warning. Jadi ada, eee, takutnya perburukan. Mhm, Perburukan kalau apa, kalau tadi trombositnya makin turun, kita evaluasi atau misalnya pertama kali ditemukan memang trombositnya sudah turunnya jauh, mhm,
kemudian cairannya kurang. Jadi sebenarnya untuk terapi dari demam berdarah itu cuma cairan sebenarnya. Mhm, Nah, kalau misalnya apa, cairannya kurang, itu mhm, gimana ya ngomongnya ya? Cairannya kurang nanti adiknya bisa syok, ke arah syok nanti mhm, kalau misalnya sampai kurang cairan mhm, atau demamnya tinggi terus nggak bisa turun. Nah, itu juga salah satu tanda ini ya, tanda warning sign. Nyeri perut juga. mhm, Misalnya perutnya sakit sampai takutnya pendarahan di perut juga bisa. Itu kan karena trombosit turun bisa arahnya sampai ke pendarahan di saluran cerna kayak gitu. Cuma mhm, sampai ke arah sana sih sebenarnya kasusnya bisa dihitung ya, nggak semua, hampir sebagian besar sih masih aman sebenarnya. mhm. Cuma yang ditakutkan kalau sampai ke arah perburukan tadi, sampai ke arah shock gitu. Oke. Jadi memang harus harus waspada gitu ya kalau memang gejalanya sudah demam lebih dari, eee, 3 hari gitu kan, terus harus diwaspadai. Oke, orang itu seringkali kan Oh, sama tambahan ini, Mbak. apa? Boleh? Biasanya kalau demam berdarah itu kan memang ada polanya ya. Mhm, Kita lihat polanya. Jadi, biasanya orang paling rentan untuk perburukan itu hari kelima atau hari keenam demam. mmm, Nah, jadi kok biasanya kalau sudah terlewati fase itu, sudah kayak lebih dari 10 hari atau gimana, biasanya lebih aman kayak gitu. mhm, mhm. Nah, yang harus diwaspadai misalnya nih demam 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus hari keempatnya dia turun demamnya. Orang terus mikirnya, "Oh sembuh nih, sehat nih." Apa memang betul seperti itu atau gimana sih, Dok, kalau si demam berdarah ini? Ya, ada yang fase per 3 hari Mhm, demamnya terus turun. Nah, itu kadang orang salah ngertiin ya, salah ngertiin kalau ternyata dipikir sembuh, ternyata sebenarnya itu cuma polanya, pola dari demamnya. Nanti mhm, mmm, bakal naik, kalau misalnya beneran demam berdarah ya bakal naik lagi demamnya kayak gitu. Dan bisa mhm. arah perburukan juga. Jadi yang harus dipahami ini harus waspadai. Nah, kapan kalau misalnya ada demam seperti ini, kapan kita harus mulai waspada terus kita harus bawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan sebetulnya, Dok? Yang pertama ini, kalau demam 3 hari belum sembuh-sembuh, Mhm, naik turun, mhm, dicoba ke vaskes pertama atau vaskes pertama nggak apa-apa, nanti coba cek mhm, lab darah rutin. Nanti kita lihat trombositnya turun atau enggak. mhm, Terus yang kedua, kalau misalnya ada tanda-tanda anaknya nggak mau makan minum, mmm, terus mual muntah terus-menerus, ya berarti kan cairannya kurang, takutnya resiko ke dehidrasi. Itu juga harus ke dokter. mhm, iya, Atau kalau enggak, yang ketiga demamnya tinggi di atas 39 atau di atas 40, ya coba periksakan ke dokter, kayak gitu sih. oke. Jadi kalau misalnya demamnya cukup tinggi atau di atas 39 gitu ya, memang harus kalau udah di atas 39 mungkin memang, butuhnya ke IGD langsung lah ya gitu ya. Untuk terus di, pantau gitu kan, terus juga mual muntahnya nggak berhenti, nggak mau makan, nggak mau minum, setelah sebelumnya ada riwayat, demam itu juga wajib untuk dicari tahu gitu, biar, ini bener nggak sih gitu, demam berdarah atau hanya demam karena penyakit lain. Karena kan seringkali gini ya, flu juga demam gitu kan, ada infeksi apa juga gejalanya demam. Jadi kita agak sedikit mungkin harus butuh, pemeriksaan penunjang untuk melihat diagnosis bahwa ini adalah demam berdarah, seperti itu ya dokter ya? Iya, untuk menyingkirkan demam berdarahnya tadi itu, sebenarnya untuk cek lab. Mhm, mhm, Yang ditakutkan kan kalau memang beneran demam berdarah, nah itu yang takut ada resiko ke dehidrasi, ke syok tadi itu. mhm. Tapi Nah, sebenarnya Mas, kalau masih bisa makan minum tuh masih masih aman ya? aman lah, tergolongnya Oh, masih aman, iya. mhm. Jadi kalau masih makan minum, masih mau masuk makanan, masuk minuman atau cairan gitu secara, normal oral gitu, masih oke gitu ya. Tapi kalau memang sudah itu nggak bisa, terus, udah nggak mau ditambah dengan mual, muntah dan lain sebagainya. Nah,
Yang sering kali terjadi kalau misalnya dibawa ke rumah sakit itu sering kali sudah terjadi perburukan atau fase ke syok gitu atau gimana sih, Dok? Kalau misalnya kemudian seringkali fatal gitu? Kalau sejauh ini Mhm, sih enggak sih. mhm, Eh biasanya kita ya itu kalau saya demam udah lebih dari 3 hari kita tawarkan cek lab dulu. Kalau trombositnya turun, oh ya udah rawat inap dulu aja di observasi di ruangan kan nanti soalnya kan untuk trombosit harus dicek ulang berkala per 12 jam atau per 24 jam kayak gitu. mhm, Biasanya sih arahnya masih aman ya kondisinya sih mungkin mau muntah tapi masih bisa eh, untuk tanda apa shocknya itu belum ada. mhm, Tapi ada juga kalau ada juga yang kayak masuk udah tangan kakinya dingin, terus mhm, anaknya pucat, tak mau mhm, makan, tanda dehidrasinya ada. Nah itu ya resiko perburukannya tinggi. mhm, Cuma ada yang kita udah kasih terapi cairan membaik, ada mhm, yang kasih terapi cairan kok masih eh belum ada perbaikan, ada juga. Jadi ya tergantung respon tubuh orang juga masing-masing apa berespon dengan terapi yang kita kasih atau enggak kayak gitu. Cuma untuk sejauh ini sih sebagian besar masih tergolong aman ya kalau untuk demam berdarah, kasus demam berdarah. Yang sampai perburukan ya bisa dihitung sih sebenarnya. mhm, Dan jarang kalau misalnya udah masuk IGD, udah masuk rawat inap, kalau udah diberi cairan tuh jarang sampai ke arah shock tuh jarang. mhm, Kecuali memang telat mhm, dari awal, mungkin nggak tahu kalau misalnya ini sakitnya apa, terus mhm, datang-datang udah kondisinya sangat jelek ya itu udah susah kayak gitu. mhm, mhm. Udah datang ke rumah sakit kondisinya sudah nggak terlalu bagus gitu ya, udah syok, udah tadi dingin terjadi perburukan gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Apakah setiap penderita demam berdarah harus selalu rawat inap atau bisa dengan rawat jalan saja? Terima kasih. Ya, eh enggak ya sebenarnya bisa juga dengan rawat jalan. Jadi kita lihat nanti trombositnya. Trombosit orang normal kan 150.000 sampai 450.000. Mhm, Nah, biasanya kalau orang masih di atas 100.000, terus masih bisa makan minum normal, mhm, masih boleh rawat jalan. Jadi nanti apa terapi apa makan minum dari rumah, obat tetap diminum, mhm. cuma nanti tetap harus cek lab Berkala. 24 jam. Besoknya cek lab lagi untuk lihat trombositnya turun atau Naik. naik kayak gitu. Mhm, mhm, mhm. Jadi Mmm, sebenarnya kalau di kita sih panduannya ya panduannya sih sebenarnya dari klinis ya. Kalau misalnya masih masih bisa aktivitas, masih bisa intake-nya juga baik, makan minumnya baik, itu sebenarnya masih aman, nggak masalah. Tapi mhm, ya tetap harus cek labnya per 24 jam. mhm, Besoknya masih cek lab ulang, nanti kita lihat evaluasi trombositnya naik atau turun kayak gitu. Tapi mhm, biasanya batasnya sih 100.000, kalau di bawah 100.000 biasanya disarankannya untuk rawat inap, karena takutnya nanti kalau ada perburukan mhm, bisa langsung ditangani kayak gitu. mhm. Kalau di rumah rawat jalan kan, terjadi perburukan tiba-tiba nggak bisa langsung tertangani gitu ya, dalam artian membutuhkan waktu Hmm. dibawa ke Soalnya kan butuh cairan dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, biasanya kita kasihnya lewat infus mhm, gitu. mhm, iya. Tapi, apakah itu berarti kalau seseorang kena demam berdarah memang dia harus kalau misalnya dia nggak dirawat jalan gitu, nggak dirawat inap, berarti dia harus mengkonsumsi, cairan lebih dari biasanya atau gimana, Dok? Ya, kalau bisa sih ya, kayak orang normal aja sih 2 liter kalau bisa sehari Mhm, 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 sebenarnya. mhm, Dan ya ditambah kalau misalnya mau beli apa kayak Pocari yang ada elektrolitnya itu lebih mhm. bagus juga. Oh, ya ya ya, itu lebih bagus ya. Tapi yang penting cairan masuk aman gitu. Ya, yang penting cairan bisa masuk. Cuman memang kondisinya kalau orang sudah kayak gitu kan ya, itu kan badannya nggak enak lah, pusing lah, mual mungkin gitu ya. Jadi memang seringkali untuk minum itu agak sedikit susah gitu ya, agak sih kayak ogah-ogahan males, lemes gitu kan ya, Dok ya?
Nah, yang biasanya kalau makanya kalau, ada mual muntah, ada nyeri perut, Mhm. trombositnya turun, ya kita sarankan rawat inap aja, biar maksudnya cairannya terkontrol ya, maksudnya lewat infus pasti masuk gitu. Iya. Kak. Jadi memang sebaiknya seperti itu gitu kan. Eh, Mhm, lanjut. Selamat siang, Dok. Seringkali ada mitos, ini mitos atau fakta ya, Dok? Kalau mhm, trombosit turun itu minum jus jambu, terus mhm. minum apa apa sih cairan angka. Oke, oke, oke. Nah, ini eh, mitos atau fakta, Dok? Terima kasih. Oh, itu mitos sih sebenarnya. Yang Mhm. penting tadi cairan tadi, terserah mau jus boleh, mau air putih boleh, Mhm. ya kalau teh kopi jangan dulu ya. Ya itu sih sebenarnya Mhm. nggak masalah mau minum apa aja, yang penting bisa masuk cairan. Oke, yang penting bisa masuk cairan gitu ya. Hmm. Makannya juga nggak ada diet khusus gitu ya. Makan makan yang bergizi gitu Makan kan. makan aja nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi memang harus tadi ada yang asupan makanan dan minuman yang masuk karena tubuh sedang membutuhkan itu gitu. Nah, em, kalau ini Dok, apa namanya? eh pencegahan sebetulnya gitu ya. Kita mau ngomong pencegahan. Bisa nggak sih dicegah? Hmm. Misalnya ada vaksin atau apa Hmm. gitu yang bisa mencegah seseorang untuk tidak tertular DB ini? Nah ini kalau sebenarnya ada vaksin dengue. Mm-mm. Vaksin dengue itu, cuma biasanya kita, vaksin kalau memang udah pernah terkena dengue demam berdarah sebelumnya. Oh, Jadi, bisa vaksin kalau sebelumnya memang udah pernah kena. Kalau masih belum pernah kena sama sekali, untuk vaksinnya biasanya kurang efektif. Jadi untuk vaksin, ya untuk mencegah terkena sih mungkin bakal terkena ulang masih bisa ya, karena kan nyamuk nggak bisa dikontrol ya. Cuma kalau misalnya sudah vaksin nanti bisa mengurangi resiko sampai yang ke perburukannya tadi itu. Mm-mm. Jadi imunnya sudah, untuk menangkal virusnya juga sudah lebih Baik. kuat kayak gitu. Mm-mm. Soalnya kalau biasanya sih kalau udah kena demam berdarah, Mm-mm. terus berulang bisa sampai 3 kali atau 4 kali itu resiko perburukannya lebih tinggi kalau dibanding ke Oh, yang baru kena yang pertama. pertama kali. Oh, Mhm. seperti itu. Jadi justru yang kena kena yang kedua atau ketiga atau keempat itu resiko perburukannya lebih tinggi dibandingkan yang baru pertama kali Mhm. kena gitu ya dok ya. Iya, heeh. Oke, bukan malah lebih kebal dok semakin sering kena. Iya sih kalau menurut penelitian kayak gitu soalnya. Oke, jadi kalau sudah pernah kena disarankan kalau sudah kena sekali nih ya DB gitu disarankan Mhm. vaksin biar nanti kalau kena lagi tidak terjadi perburukan gitu. Perburukan. Iya. Nah, Tapi eh, vaksinnya indikasinya usianya 4 sampai 60 tahun ya, oh batas usianya ya. pas usianya ya. Heeh. Oke. 4 sampai 60 tahun. Nah, Dok, ini juga Mmm, ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Kenapa kalau satu orang terkena DB, lalu seringkali mhm. diadakan tindakan untuk satu wilayah atau satu lingkungan, misalnya pengasapan dan lain sebagainya. Apakah memang bisa menular, Dok? Terima kasih. Ya, bukan menular ya, cuma Hmm. kita memberantas penyebabnya. Jadi kalau, kira-kira kalau misalnya di suatu lingkungan, Hmm. ada 3 keluarga atau 4 keluarga yang kena demam berdarah, oh berarti kan memang kemungkinan sarang nyamuknya ada di daerah situ. Hmm. Nah, kita berusaha untuk mengurangi atau mencegah, nyamuknya menyebar ke yang lainnya. Jadi bisa itu dia apa, fogging atau apa tadi, pengasapan tadi itu ya, Hmm. dari biasanya dari puskesmas Hmm. yang melakukan untuk tindakan pencegahan. Cuma balik lagi ke awal, sebenarnya pencegahan nggak cuma dari fogging ya, tetap, masing-masing pribadi harus bisa mencegah dari rumahnya sendiri minimal. Hmm. Ya tadi mengurasnya 3M, menguras, me
3M, menguras, Mengubur, dan menutup. menutup, sama memanfaatkan limbah Mhm, asing, mendaur ulang. ya. Jadi menguras bak mandinya rutin, kok Mhm, kemudian menutup rapat semua tempat yang terbuka, yang bisa terjadi tempat sarang nyamuk itu berkembang biak. mhm, Yang ketiga, memanfaatkan limbah daur ulang, gitu. mhm. Ya. Jadi itu, 3 hal itu memang harus harus dilakukan gitu ya. Ini memang kalau di wilayah-wilayah, di Mhm, lingkungan-lingkungan, apalagi kalau udah musim hujan kayak gini, udah banyak yang, kasih tahu gitu, "Ayo ingetin," gitu kan. Karena kalau hujan, nyamuknya ini memang dia justru pada saat seringkali saya waktu itu ya, saya pernah baca gitu, bahwa ketika hujan terus panas, itu seringkali kan ada genangan-genangan yang tersisa tuh. Nah, mhm, genangan bersih mhm. itu justru yang disukai gitu loh si nyamuk ini buat berkembang biak gitu. Nah, biasanya seringkali, kalau udah habis kayak gini kasusnya bakalan naik nih. Ya, Iya, biasanya ada bulan-bulan khusus sih kalau kasus mhm. demam berdarah itu. Iya, iya. Di mana bulan-bulan itu bener-bener yang bahkan yang tahun kemarin kalau nggak salah ya, Kota Semarang itu sempat KLB juga kan gitu, karena begitu banyak yang terkena, eee, ini demam berdarah. Nah, eee kalau misalnya Anda gitu ya, Gus Syawli, mungkin ada pertanyaan nih tentang demam berdarah, kita lagi ngobrolin tentang demam berdarah ini boleh loh ke WhatsApp-nya aja di 081225225949 atau 081575800949. Nah, dalam satu bisa berarti kalau misalnya begini ya, Dok, bisa dimungkinkan misalnya dalam satu rumah si anak udah kena, terus habis itu si kakaknya, terus habis itu ibunya, itu bisa juga gitu kan, Dok? Bisa, itu kan penularannya bisa dari rumah juga kan. Kalau misalnya nyamuknya di rumah ya bisa menular, ya yang menularkan sih nyamuknya ya sebenarnya ya. Mhm, Kalau misalnya penyebabnya masih ada di rumah itu ya bisa tertular semua, itu bisa terkena demam berdarah semua. Yang iya, tapi tergantung tadi, tergantung imun tubuh masing-masing. Kalau misalnya imunnya kuat, intake-nya bagus, mhm, kadang nggak ada gejala juga bisa, mhm. gitu. Oke, Bisa sembuh sendiri juga. ini ada pertanyaan yang masuk sih. "Selamat siang, Dok. Maaf baru dengerin tentang demam berdarah. Mau tanya dong, Dok, apa bedanya demam biasa dengan demam pada demam berdarah?" Terima kasih. Ya, oke. Bedanya sih sebenarnya nggak ada beda-beda banget ya, demam ya demam. Cuma tadi kalau misalnya demam udah lebih dari 3 hari, Mhm, terus sifatnya naik turun, kadang demam, kadang enggak, ya tetap harus diperiksakan. Nanti mhm, dokternya yang Eee, menyarankan, kalau misalnya dokternya menyarankan untuk cek laboratorium, ya dicek lab-nya, gitu. Kalau misalnya arahnya kok kira-kira kayaknya nggak apa-apa ya, jadinya mungkin demam, apa, flu aja gitu, mhm, bisa mhm, juga ya berarti kadang nggak usah cek lab juga, gitu. mhm. Biasanya ini demam yang diikuti mual muntah, nah itu yang harus cek laboratorium. Demam yang diikuti mual muntah, itu cek laboratorium. Oke, Atau eee, kalau nggak demam demam mhm, bahkan cuma pure demam tok. mhm, Atau cuma nyeri-nyeri sendi, demam, terus iya, iya, nyeri bagian kelopak mata, mhm, bawah mhm. mata, nah itu juga tanda-tanda dari demam berdarah. Oh, oke. Iya, itu tanda-tandanya nyeri kelopak mata gitu ya. Terus, tadi demamnya lebih dari 3 hari biasanya harus dicari tahu juga. Selamat siang, Dok, mau tanya, dulu sempet dengar katanya kalau demam berdarah ada tanda bintik-bintik di kulit. Apakah itu juga menjadi salah satu tanda demam berdarah atau seperti apa sih, Dok? Terima kasih. Iya, bener ya, itu tanda tanda demam berdarah juga, Mhm, tanda dari trombositnya turun, jadi ada pendarahan di bawah kulit. mhm, Jadi nanti lihat kalau ada titik-titik, bintik-bintik di bawah kulit, bisa mhm, diikuti mimisan juga atau gusi berdarah kayak gitu. mhm, mhm, mhm. Oh, jadi kalau, sudah ada bintik-bintik itu artinya si trombosit itu sudah turun gitu, Dok?
kebanyak di heeh, salah satu tanda dari trombosit turun, yaitu karena ada pendarahan di bawah kulit tadi, munculnya kayak bintik-bintik tadi itu. Oke. Cuma ya untuk jelasnya tetap harus cek lab-nya. Ya, kalau mau jelasnya memang harus cek labnya, jadi harus tetap dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau Anda menemukan kok setelah demam udah ada bintik, ya lebih baik, lebih pasti bawa langsung ke fasilitas kesehatan ya, Good Mhm. Family. Jangan hanya menduga, jangan hanya oh begini gitu ya, atau malah justru, oh ini kan katanya bisa sembuh sendiri virus. Iya jangan seperti itu juga gitu kan, karena kalau di rumah kita tidak bisa mengontrol dan tidak bisa mengenali, eee, misalnya kegawatannya, terus harus bagaimana gitu. Jadi lebih baik kalau memang sudah ada gejalanya seperti itu ya, lebih amannya dibawa ke fasilitas kesehatan. Seperti itu ya, Dok, ya? Iya bener. Mhm mhm. Karena memang kadang-kadang buat beberapa orang merasa, walah kalau demam berdarah kan, self limiting disease gitu ya, menyembuhkan dirinya sendiri si tubuh ini, tapi memang harus terkontrol dan terawasi gitu. Jangan terus kemudian, mencoba-coba atau merasa nggak apa-apa gitu. Jadi kalau tadi gejalanya yang harus digarisbawahi, demam sudah lebih dari 3 hari, demamnya bisa naik turun, terus ada nyeri sendi, bisa juga ada, apa tadi, nyeri di kelopak mata gitu, atau ada tanda-tanda bintik-bintik merah atau perdarahan di bawah kulit, mimisan, gusi berdarah. Nah, segera saja ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, biar dokter bisa memberikan arahan harus seperti apa, gitu Gunyu Shaoli. Karena kalau terus juga biasanya di-tracking kan kalau misalnya satu, "Oh ini positif demam berdarah," akan di-tracking seperti tadi yang saya sampaikan gitu, nanti dari, apa sih, kayak petugas kesehatannya gitu di wilayah tersebut, puskesmas atau, dari dinas gitu ya akan melakukan sesuatu gitu. Misalnya tadi pemberantasan sarang nyamuk bareng-bareng atau apa gitu. Karena memang kasusnya sebetulnya kalau di waktu-waktu tertentu itu seringkali melejit tinggi ya, Dok, betul ya, Dok, ya? Iya, di bulan-bulan tertentu ya, hampir ini ya, hampir bulan-bulan apa, penghujan kayak gini nanti biasanya kasusnya meningkat. Oke. Jadi kalau bulan-bulan penghujan seperti sekarang gitu, akan meningkat. Oh, oke. Selamat siang Ibu, terima kasih. Mbak Ningrum mau nanya dong, maaf mau tanya, apa bedanya gejala tipes atau tipus dengan demam berdarah? Di gejala, karena seringkali sama demam. Ada beda nggak? Oke. Ah, mhm, Untuk gejala khususnya memang susah ya dibedakan ya demam berdarah sama tipes ya. mhm mhm Cuma, eee, bisanya cuma lihat trombosit tadi itu, kalau misalnya trombositnya masih aman, nggak mhm turun, oh berarti kira-kira, kalau mual muntah, berarti arahnya mungkin ke tipes. Kalau tipes memang lama juga itu demam bisa 7 hari, mhm seminggu, 2 minggu. Dan biasanya kalau tipes tuh demamnya lebih ke malam hari. Demamnya meningkat di malam hari, kemudian diikuti mual, muntah, bisa juga diare. mhm, Tapi untuk tanda-tanda mimisan, gusi berdarah itu nggak ada. mmm, iya Cuma untuk membedakan spesifik memang susah. Kalau iya. cuma dari gejala aja. Oke, karena memang harus pakai diagnosis atau, pemeriksaan lanjutan gitu ya untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, Dok, pemeriksaannya apakah dengan laboratorium tuh untuk demam berdarah nih ya, khususnya untuk demam berdarah hanya dengan kita cek trombositnya atau kita bisa tahu nih, dari hari pertama misalnya ada cek lab khusus gitu biar kita tahu bahwa itu demam berdarah? Hmm. Hari pertama sih nggak ada ya, Mbak, ya. Kalau misalnya mau khusus itu mulainya hari ketiga. Nanti kita cek namanya NS1. Mmm, NS1 kalau misalnya positif itu memang berarti memang demam sakitnya paru. demam berdarah. Mhm mhm. NS1. Mhm, Nah, satu. ada juga kalau misalnya udah hari kelima baru dateng, ya kita ceknya nanti IgG tinggi atau Mmm, enggak IgM tinggi. Jadi antibodi tubuh kita terhadap tinggi. Kalau misalnya positif, oh berarti memang sakitnya demam demam. berdarah. Mmm, mhm mhm mhm. Tapi Oke. memang itu pemeriksaannya kalau di
puskesmas sih kalau misalnya mau pakai BPJS itu bisa tercover. Mhm. Tapi kalau di Rumah rumah sakit. sakit, rumah sakit kan memang, eee, kita tuh terbentur aturan BPJS ya, Mbak, sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita cek lab di awal macem-macem, nanti takutnya kalau misalnya hasilnya aman semua, kan pulang. Nah, nanti untuk Nggak pemeriksaan apa-apa. NS1, IgG, IgM, Denggi itu memang kan cukup mahal. Jadi takutnya, terbeban biaya di situ, Oke. gitu. Tapi Tapi memang untuk pastinya sebenarnya memang bagus pakai yang tadi ini NS1 sama IgG, IgM, Denggi. mhm, Terus kalau tipes itu ada juga namanya nanti Widal, tes Widal. mhm, Nah, itu bisa dilihat, oh tipesnya, eee, keparahannya seberapa, mhm, bakterinya banyak atau enggak. Nah, itu sebenarnya bisa lewat namanya tes Widal. mhm, Cuma ya tadi, heeh, biasanya kalau biasanya kan kita periksa lab di awal tadi itu. Nah, di awal tadi kalau misalnya memang boleh, kalau misalnya memang mau tahu ini beneran tipes atau enggak, ya kita periksa namanya tadi tes Widal itu tadi, oke. itu. Nah, yang patut diketahui gitu ya Gus Syawli antara tipes dan, demam berdarah ini 2 penyakit yang berbeda. Jadi penanganannya juga berbeda, sangat berbeda gitu ya. Makanya harus pasti gitu ya, harus pasti bahwa ini, tegak diagnosis, oh ini tipes atau ini, DB gitu kan. Jadi harus dipastikan. Tapi kalau misalnya Anda ini boleh ke fasilitas kesehatan pertama, Vaskes 1, kalau misalnya kalau syaratnya tuh sekarang kalau IGD tuh kegawatan berapa sih Dok? 40 derajat ya panas ya? Mmm, iya kalau anak-anak 40 derajat, Oke. tergantung anak-anak atau dewasa. Mhm, mhm. Kalau anak-anak lebih kegawatan 40 derajat, kalau dewasa sebenarnya tidak ada kegawatan untuk hiperpireksia sih, kalau Mhm, dewasa. iya. Mhm. Jadi memang, eee, Karena kalau anak kan takutnya sebenarnya kejangnya, kejang ya, kalau kejang misalnya demam ya. demamnya terlalu tinggi ya takutnya arahnya ke kejang. Iya. Itu sih yang memang ya kita harus tahu ya dasarnya itu dulu gitu kan, apalagi kalau Anda menggunakan, fasilitas gitu. Fasilitas penjaminan kesehatan seperti itu memang harus, diketahui lebih dulu dasarnya caranya gimana menggunakannya. Tapi kalau memang ini bolehlah ke fasilitas kesehatan pertama itu juga udah ada laboratoriumnya kalau misalnya Anda mau cek lab di situ juga bisa gitu kan. Apalagi untuk kayak tadi yang Mhm, disarankan oleh dokter Audia tuh, semacam cek gula darah jadinya, cek darah mhm, lengkap gitu ya. Cek darah lengkap ini nanti mhm, akan tahu si trombositnya seperti apa gitu, trennya dia turun atau naik, tapi kan kita akan lihat nilainya seberapa tuh. Nah, kalau misalnya dia belum menunjukkan keturun, besoknya harus dicek lagi, ini lebih turun atau lebih naik gitu kan, itu harus dicari tahu iya. juga. Seperti itu, Gus Syawli. Tapi yang pasti yang harus diwaspadai kalau memang sudah demam, yaitu tadi cairan jangan sampai kurang gitu ya. Apalagi kalau Anda misalnya demam, ya minum itu harus harus, cairan itu harus bisa masuk gitu. Kecuali kalau misalnya ada mual, muntah, cairan nggak bisa masuk otomatis kan lemes kan ya. Nah itu bawa aja Kak, dah ke fasilitas kesehatan untuk bisa mmm, cari tahu gitu ya. Gitu Gunung Family tentang DBD. Ada yang perlu ini lagi nggak sih Dok, digarisbawahi atau dicatat kalau misalnya kita menghadapi, eee, demam berdarah ini? Mmm. Udah lengkap sih tadi, Mbak, sebenarnya dari awal ya. Jadi Mhm, yang perlu ya kita ngelihat kondisi klinisnya pasien ya. Jadi kalau misalnya memang terutama anak-anak kalau misalnya memang sudah, tidak mau makan, tidak mau minum, demamnya lebih dari 3 hari, ya coba diperiksakan ke Vaskes kesehatan terdekat. mhm, mhm. Apalagi kalau sudah muncul kayak mimisan, gusi berdarah, atau yang kalau enggak, eee, tetangga atau misalnya teman-teman sekolahnya ada yang sakit demam berdarah, ya itu bisa curiga ke arah demam berdarah juga, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya, Anda
lihat gitu ya ada yang demam. Tapi yang patut diwaspadai memang pada anak-anak gitu ya. Seringkali anak-anak itu kan kalau misalnya dia sudah demam, terus kemudian nggak mau makan, apalagi disertai dengan muntah, apalagi anak-anak itu kalau misalnya usianya masih yang balita banget itu kan bisa ngebayangin nggak sih rewel banget gitu ya Dok ya. Jadi ini memang harus orang tua harus lebih waspada juga kan ya Dok? Bener, karena kan tadi terapi awal dari demam berdarah kan sebenarnya cairan tadi itu. Ya, misalnya cairannya nggak masuk sama sekali, ya takutnya nanti arahnya bisa resiko ke perburukan. Oke. Ke dehidrasi, bisa sampai ke syok juga. Ya. Jadi kalau misalnya ada, oke, ini pertanyaan yang bagus. Selamat siang Dok, mau tanya dong Dok, kalau misalnya anak demam, boleh dikasih penurun demam nggak? Atau hanya kompres-kompres aja? Kapan anak harus konsumsi penurun demam? Terima kasih. Ya, kalau anak demam, ya lebih baik dikasih penurun demam ya. Nanti eh bisa tiap 8 jam atau misalnya kalau misalnya masih demam terus, tiap 4 atau 6 jam boleh juga dikasih penurun demam. Ditambah kompres lebih baik lagi kayak gitu. Mhm mhm mhm. Cuma kan memang harus dievaluasi ini habis diberi obat demam masih demamnya naik atau masih demam lagi atau enggak kayak gitu. Mmm. Biasanya sih. Sama kalau bisa sih punya termometer sendiri di rumah jadi bisa tahu oh jelas dengan jelas oh suhunya sekian kayak gitu. Oh iya, ini bener nih, tangan kita tuh bukan bukan pengukur suhu yang tepat gitu ya. Jadi kalau kalau Anda, apalagi kalau ada anak-anak, siapapun sih sebetulnya ada termometer itu, lebih tahu gitu ya. Ketika Anda dibawa misalnya ke dokter, ketemu dokter, dokter akan tanya, "Suhunya berapa? Sejak kapan?" Gitu ya, "Sudah berapa hari?" Itu bisa jawab dengan pasti gitu kalau kita punya termometer di rumah. Bener ya, Dok, ya? Apalagi kan anak-anak Mhm sering demam pastinya. Jadi lebih baik sih kalau misalnya punya anak kecil mhm. ya sedia tadi itu termometer di rumah Iya. gitu. Terus ini, apa, jangan lupa juga hitungan 1, 2, 3 hari itu, dulu siapa ya, saya pernah ngobrol dengan dokter siapa itu, hitungannya 24 jam 1 hari itu. Ya benar. Jadi Ih. kita ngitungnya dianggap 1 hari itu 24 jam. Misalnya Mhm, demamnya mulainya hari 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 ini ini ya, hari mhm Rabu siang misalnya. mhm, Rabu siang berarti ngitungnya 1 harinya Kamis siang itu dihitung baru 1 hari per iya. 24 jam. Per 24 jam. Orang seringkali keliru, "Udah 3 hari." 3 hari awalnya dari hari apa gitu, loh ini belum 24 jam. 1 hari itu dihitungnya adalah 24 jam Good News Family. Jadi misalnya ini Jumat nih, Jumat itu berarti sampai besok Sabtu siang itu baru 1 hari. Sabtu siang sampai ke Minggu itu baru 2 hari. Nah 3 harinya berarti Senin siang gitu loh. Kadang-kadang Senin pagi ke dokter udah bilang, udah 3 hari nih, udah dihitung Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini hari keempat. Padahal itu baru hitungannya baru 3 hari gitu. Jadi, penghitungannya ini memang harus juga, disamakan dulu ya persepsinya ya kadang-kadang antara petugas kesehatan dengan kita sebagai orang yang mengukur di rumah itu sedikit berbeda. Jadi nanti, juga harus di ini, apa namanya, dicari tahu ini bener seberapa sih gitu kan ukurannya, terus tadi ya suhunya berapa gitu, oh selama ini evaluasi suhunya sekian. Apalagi nih buat yang punya anak kecil ya, kadang-kadang butuh dicatat gitu ya, kayak kalau di rumah sakit itu kan setiap periksa orang, misalnya rawat inap kan juga dicatat ya Dok ya. Jadi kita kalau misalnya punya anak-anak yang demam hari pertama suhunya sekian atau hari kedua seperti itu biar kalau kita ketemu dengan petugas kesehatan atau dokter itu evaluasinya lebih mudah. Itu sangat membantu dokter untuk menentukan sesuatu, "Oh ini kenapa? Ini ada apa?" Seperti itu. Oke, Dok, terakhir, bisa bagikan atau rangkuman dari apa yang kita bahas atau bold tentang garis bawah yang harus diperhatikan tentang demam berdarah ini buat pendengar? Silakan, Dok. Oke, ya. Jadi demam berdarah ini masih merupakan kasus yang cukup sering ya ditemui, mungkin di vaskes pertama, di puskesmas ataupun di rumah sakit, terutama
memang yang cukup beresiko yaitu yang anak-anak. Mhm. Yang digarisbawahi kalau misalnya, sudah demamnya lebih dari 3 hari, naik turun, kemudian diikuti bisa, mual muntah atau bisa mimisan, gusi berdarah, atau bintik-bintik di bawah kulit. Nah itu, bisa langsung diperiksakan ke dokter. Mungkin bisa disarankan untuk cek darah rutin tadi itu. Mhm. Kemudian, eee, pencegahannya juga penting. Jadi nggak cuma, penanganan kalau misalnya terkena, lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Jadi Betul. kalau bisa untuk lingkungan rumah yang tadi pertama, untuk bak mandi kalau bisa dikuras secara rutin, kemudian menutup tempat-tempat yang bisa terjadi genangan air di sana, dan mendaur ulang tadi barang-barang bekas. Kemudian bisa juga untuk mencegah gigitan nyamuk bisa juga pakai anti repelan, jadi lotion lotion anti nyamuk juga bisa. Oke. Dan yang terakhir bisa tadi vaksin denggi, kalau misalnya sudah pernah terkena denggi sebelumnya. Nah, vaksin denggi memang kita, minimal usianya tadi ya 4 tahun, ya sekitar 5 tahun, nanti bisa sampai dewasa juga boleh untuk vaksin denggi, sampai Mhm. ke 60 tahun juga bisa. Oke. Untuk vaksin sendiri bisa juga di rumah sakit kita juga bisa di Panti Wirasa Dokter Cipto, Mhm. Mhm. Iya. gitu. Kalau mungkin Anda punya putra-putri yang pernah terkena demam berdarah di beberapa waktu yang lalu gitu ya, terus kemudian menginginkan untuk vaksin bisa datang ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto ya, Dok, ya? Iya Mmm. bener, bisa langsung nanti, di poli umum nanti bisa langsung daftar, Mhm. bila mau vaksin itu bisa. Oke. Dan kalau misalnya Anda itu memang ini tadi disarankan buat yang sudah justru buat yang sudah pernah terkena demam berdarah. Karena seringkali terkena yang kali kedua, ketiga itu justru seringkali ada perburukan gitu ya, yang lebih lebih buruk daripada yang terkena pertama kali. Jadi, kalau misalnya, "Oh udah pernah nih," gitu ya, "kena waktu itu," gitu. Nah, ini silahkan bisa vaksin karena disarankan usianya dari 4 sampai 60 tahun. 60 tahun. Untuk yang usia di atas 50 memang untuk lansia memang disarankan karena seringkali usia ini, imun tubuhnya sudah mulai turun gitu ya, kondisinya sudah tidak semaksimal semasa usia-usia sebelumnya, jadi memang dibutuhkan pencegahan yang lebih, istilahnya seperti itu. Datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto di Poli Umum untuk mendapatkan, vaksin ini, bilang aja mau vaksin gitu. Ini perlu diulang nggak sih, Dok, atau hanya sekali pemberian? Oh, aduh, kayaknya sih cukup sekali ya, kalau Cukup nggak sekali ya? salah ya. Mhm. Mhm. Heeh, Atau bisa ditanyakan pada saat vaksin nanti ini butuh, mhm. eee, apa sih kayak rebusnya kapan gitu atau hanya cukup sekali aja. Oke, buat Anda juga yang membutuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto Semarang untuk melihat jadwal dokter, informasi dari rumah sakit bisa buka Instagramnya @rspwdc atau rumah sakit ketik aja Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto, nah itu udah keluar itu ya. Tinggal diklik aja di situ ada informasi dokter spesialis yang dinas gitu ya, jadwalnya dan apapun layanan yang ada di Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto. Dokter Alodia terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak, selamat siang. Ya selamat siang, selamat kembali bertugas Dok. Iya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kami, berharap apa yang dihadirkan, yang dibagikan buat Anda di siang hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Selamat siang, sampai jumpa.